Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah PR, Ivan, ya, terkait dengan nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 ini adalah tentang stakeholder event. Oke, tentu teman-teman tidak asing ya dengan stakeholder gitu ya, karena kita sudah pernah membahas gitu ya dari pertemuan sebelumnya terkait dengan stakeholder. Nah, oke, teman-teman, seperti biasa, gitu ya. Kita sebelum memulai perkuliahan pada pertemuan ke-6 ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Robi Sroli Sadri, wa Yasirli Amri, wa Data Minisani Oke, teman-teman, pada kelas biar ini, di pertemuan kita, langsung aja kita memulai pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan membahas terkait dengan masalah stakeholder event. Apa sih stakeholder event? Nah, stakeholder event dalam membuat event terencana, seorang PR tentunya membutuhkan partner dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, kita sebagai PR tentu membutuhkan partner gitu ya dalam suatu event, di mana partner ini bisa disebut sebagai stakeholder gitu ya, sebagai stakeholder yang seperti kita ketahui gitu ya, artinya adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan satu organisasi atau organisasi kita. Ketika kita membuat suatu event, gitu ya, secara PR tentu kita membutuhkan stakeholder dari event kita. Nah ini sepembahasan. Pada sepembahasan nanti kita akan membahas 3 sepembahasan. Yang pertama adalah pola hubungan antara organisasi dan stakeholder. Yang kedua, mengidentifikasi stakeholder. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis stakeholder dalam event. Langsung kita bahas di pertama. Pembahasan pertama adalah pola hubungan antara organisasi dan stakeholder. Di sini ada 4 pola, gitu ya teman-teman. Yang pertama ada inaktif, yang kedua ada reaktif, yang ketiga ada proaktif, dan terakhir adalah interaktif. Nah, inaktif ini apa? Tahap ini, perusahaan dan stakeholder memiliki hubungan tidak aktif, di mana perusahaan dapat mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan dampak hubungan dengan pihak manapun, gitu ya. Jadi pada tahap ini, gitu ya, pada pola hubungan ini, organisasi dan stakeholder, gitu ya, belum memiliki suatu hubungan. Gitu. Jadi perusahaan masih bisa memiliki apa ya, mengambil keputusan sendiri, gitu, tanpa memikirkan dampak hubungan dari pihak manapun. Jadi masing-masing belum ada hubungan antara organisasi dan stakeholder. Dan pola hubungan kedua adalah reaktif. Reaktif ini apa? Pada hubungan ini, pihak perusahaan sangat cenderung untuk mempertahankan diri dan hanya bertindak saat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah ini mulai mau ada hubungan gitu ya antara organisasi dan stakeholder. Ya. Dan yang ketiga, proaktif. Proaktif ini apa? Pada hubungan ini, pihak perusahaan cenderung untuk mengantisipasi terhadap berbagai macam kepentingan para stakeholder. Nah, ini mulai mencari-cari nih, gitu kan, apa namanya, dan mengantisipasi gitu ya perusahaan atau organisasi kita terhadap kepentingan para stakeholder. Nah, yang terakhir, pola hubungan yang terakhir adalah interaktif. Interaktif ini apa? Pada hubungan ini, pihak perusahaan menggunakan pendekatan bahwa pihak perusahaan perlu memiliki hubungan berkelanjutan, seperti saling menghormati, saling percaya, dan saling terbuka. Nah, pada pola hubungan interaktif ini, sudah ada hubungan antara organisasi dan stakeholder. Kenapa? Karena di sini perusahaan atau organisasi lebih untuk memilih suatu hubungan yang berkelanjutan, saling menghormati dan saling percaya dan saling terbuka. Itu hubungan atau pola hubungan antara organisasi dan stakeholder. Nah, penjelasannya tentu hubungan yang dapat dikatakan sehat antara organisasi dan stakeholdernya adalah pada saat tahap interaktif. Nah, tahap interaktif ini kan tadi ada satu keinginan organisasi untuk memiliki hubungan yang berkelanjutan, gitu ya, saling menghormati, saling percaya, dan saling terbuka, di mana adanya kerjasama antara organisasi dan perusahaan dalam melakukan riset bersama mengenai apa yang menjadi ekspektasi masyarakat, dan tentunya untuk tujuan membangun mutual understanding.
ya, untuk tidak asing ya, untuk membangun atau untuk membuat suatu mutual understanding. Tujuan PR yang kemarin ada 3. Yang pertama adalah menciptakan reputasi atau menciptakan image, menciptakan reputasi, dan yang terakhir adalah mutual understanding. Nah, di sini pola hubungan antara organisasi dan stakeholder di sini adalah untuk menciptakan mutual understanding atau pengertian bersama gitu ya, terkait dengan ekspektasi masyarakat gitu, teman-teman. Itu terkait dengan pola hubungan organisasi dan stakeholder. Selanjutnya, poin kedua atau sub pembahasan kedua terkait dengan mengidentifikasi stakeholder. Nah, teman-teman, seperti biasa gitu ya, sebelum menjalankan suatu event, tentu teman-teman harus mengidentifikasi stakeholder terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Untuk menyamakan atau menyatukan satu visi dan misi kita antara organisasi dan stakeholder yang akan kita kerjasamakan. Yang pertama, identifikasi dengan cara melalui influence, gitu ya. Apakah di sini pertanyaannya adalah apakah stakeholder akan memberikan pengaruh pada event kita? Nah, ini yang harus kita pertanyakan dalam suatu event kita, gitu ya, terkait dengan influence-nya, gitu ya. Jadi kita tanyakan apakah nanti si stakeholder ini memberikan pengaruh pada event kita, gitu ya. Jadi ketika memang kita mencari yang terbaik, berarti dia memberikan pengaruh juga yang terbaik pada organisasi atau event kita. Nah, itu secara influence. Yang kedua, mengidentifikasi dengan cara kontribusi. Nah, sejauh mana gitu ya akan memberikan kontribusi bagi organisasi terutama dalam solusi. Nah, gitu. Jadi kita harus juga mengidentifikasi terkait dengan kontribusi mereka, kontribusi stakeholder. Apakah stakeholder itu dapat memberikan kontribusi terutama dalam solusi? Ya. Ketika memang mereka bisa memberikan kontribusi, tentu kita akan menjalankan suatu tujuan atau kegiatan PR itu dengan baik karena mereka memiliki kontribusi juga terhadap organisasi kita. Tidak cuma organisasi kita aja yang memberikan kontribusi, tapi stakeholder juga harus memberikan kontribusi kepada organisasi kita gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dengan cara concern gitu ya. Apakah mereka memiliki concern atau perhatian dalam bekerja sama dengan kita. Nah, ini harus dicermati juga, harus diidentifikasi juga. Ketika mereka memiliki perhatian, ya tentu perhatian seperti apa dulu nih, gitu kan? Perhatian untuk membangun kerjasama yang baik atau perhatian untuk malah memberikan dampak negatif, gitu. Dampak negatifkah atau dampak positifkah? Ketika dampak negatif, maka stakeholder itu bisa dikerjasamakan dengan organisasi kita dalam event kita. Itu terkait dengan identifikasi terkait dengan konsen atau perhatian. Nah, selanjutnya adalah regulasi. Apakah mereka memiliki aturan sendiri ketika mendukung acara kita? Ya. Nah, ini juga harus diidentifikasi juga terkait dengan regulasi. Itu jangan sampai mereka memiliki aturan sendiri gitu ketika menjalankan event kita. Boleh mereka memiliki aturan tersendiri, tapi pada bidang mereka, bukan pada acara kita atau pada bidang kita, gitu ya. Pun kalau memang mereka mau memberikan aturan sendiri, tentunya harus berdiskusi dengan seorang PR tersebut, gitu ya, untuk menyamakan, gitu ya, aturan-aturan yang sudah ada di organisasi dan aturan-aturan yang ada pada stakeholder seperti itu. Nah, yang kelima, mengidentifikasi stakeholder dengan cara obligation. Nah, ini apa? Apa dan bagaimana kewajiban hukum antara organisasi dan pihak mereka, gitu ya. Itu secara obligation. Yang terakhir, mengidentifikasi dengan cara visi. Nah, tentu visi itu harus ada kita kesamaan antara organisasi dengan stakeholder kita untuk menunjang kegiatan atau PR event kita, gitu ya. Jadi kita harus menyamakan visi dulu. Visinya kita harus sama antara organisasi dengan stakeholder. Jangan sampai kita berbeda visi dengan stakeholder karena bisa jadi nanti menjadikan suatu event tersebut tidak sejalan, tidak sama tujuannya dengan tujuan dari apa yang kita mau adakan itu. Jadi di visi ini ya harus sesuai dengan visi kita, harus sama dengan visi kita, gitu. Itu terkait dengan poin kedua, mengidentifikasi stakeholder. 6 poin penting ini penting gitu ya. 6 poin ini penting gitu ya, untuk teman-teman bisa mengidentifikasi stakeholder. Gitu. Teman-teman juga harus memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan gitu ya pada diri teman-teman sendiri sebagai PR atau sebagai organisasi gitu ya untuk menilai suatu stakeholder itu. Apakah stakeholder itu memiliki 6 poin ini? Ketika teman-teman ketika stakeholder memiliki 6 poin ini yang sama gitu ya, sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu sebagai PR organisasi, yaitu berarti stakeholder yang bisa kita kerjasamakan.
Itu terkait dengan mengidentifikasi stakeholder. Yang selanjutnya adalah poin ketiga. Nah, jenis-jenis stakeholder. Nah, di sini ada 4 ya. Ada internal stakeholder, ada external stakeholder, ada operational stakeholder, dan ada executive stakeholder nanti, gitu ya. Nah, internal stakeholder itu apa? Internal stakeholder merupakan orang-orang yang berada di dalam tim yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menjalankan event serta bertanggung jawab atas keberhasilan event tersebut. Nah, contohnya apa? Ini tim event, IO, gitu ya, pemilik perusahaan, owner itu di dalam juga ada ya, pemegang saham dan karyawan tentunya ya. Kalau kita dalam suatu organisasi berarti kita termasuk ke dalam suatu internal stakeholder gitu ya. Nah, yang kedua, jenis stakeholder yang kedua adalah external stakeholder. External stakeholder merupakan orang-orang yang berada di luar pengaruh kendali dan kendali dari organisasi. Dalam ini adalah tim event, EO, yang saling berinteraksi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan dan keberhasilan sebuah event. Nah, ini contohnya adalah publik ya, biasanya pengunjung event, pelanggan, pemerintah, masyarakat umum, dan segala macamnya. Itu eksternal, di luar dari organisasi. Nah, selanjutnya adalah operational stakeholder. Nah, operasional ini biasanya apa? Yang merupakan orang-orang yang secara berkala gitu ya, saling berinteraksi guna memenuhi tugas kerja atau kebutuhan mereka atau kebutuhan kita sebagai organisasi. Nah, contohnya adalah supplier atau vendor gitu ya. Misalnya kita memang ketika kita mengadakan event pasti kita membutuhkan yang namanya vendor atau supplier gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memenuhi suatu kegiatan kita, memenuhi suatu kebutuhan yang ada pada PR event yang akan kita laksanakan seperti itu. Itu internal, eksternal, dan operasional stakeholder. Teman-teman sudah bisa bedakan ya mana yang internal, mana yang eksternal, mana vendor, mana yang operasional stakeholder. Next, ini terakhir jenis stakeholder dalam event ada eksekutif. Nah, eksekutif ini biasanya adalah orang-orang yang memang memiliki kepentingan gitu ya, finansial di dalamnya gitu ya, atau kepentingan lain yang dalam berjalan atau sukses suatu event tersebut. Nah, biasanya ini yaitu owner ya, pemilik perusahaan atau pemegang saham. Itu teman-teman terkait dengan stakeholder gitu ya. Nanti terkait dengan pertanyaan atau diskusi, teman-teman bisa bertanya gitu ya di kolom chat di YouTube atau di WA group kita. Kalau memang ada pertanyaan atau diskusi yang harus ditanyakan, silakan di komen di YouTube atau di WA grup kelas kita. Nah, itu 3 poin yang sudah kita bahas. Nah, ini ada tugas seperti biasa, teman-teman. Aturan ada tugas dan kuis ya. Nah, ini tugasnya cukup mudah. Teman-teman hanya membuat resume saja gitu ya terkait dengan pemahaman sendiri yang berdasarkan materi yang sudah kita bahas gitu ya. Materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Dan teman-teman harus bisa memberikan suatu contohnya, itu lebih lengkap, lebih baik ya teman-teman. Dan ini juga harus dikerjakan dan dikumpulkan 3 hari biasanya untuk tugas gitu ya. 3 hari setelah diberikan, 3 hari terakhir itu dikumpulkan melalui SSO di kolom tugas. Ya teman-teman, itu jadi jangan lupa diupload tugas-tugasnya. Dan untuk teman-teman yang memang belum download materi sebagai absensi, diharapkan untuk mendownload materi ya, karena materinya sudah tersedia di SSO. Itu terkait dengan materi kita, terkait dengan stakeholder. Ya, tadi dari ada yang mengidentifikasi stakeholder, jenis-jenis stakeholder, lalu ada pengertian stakeholder dan segala macamnya sudah kita bahas. Mudah-mudahan materi ini bisa dapat diterima gitu ya. Dan terkait dengan diskusi tadi saya sudah jelaskan, silakan gitu teman-teman untuk berdiskusi di WA group atau di kolom chat komentar di YouTube ini. Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Dan semoga teman-teman yang kurang sehat pada hari ini diberikan kesehatan kembali agar bisa bergabung di kelas kita. Terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.